Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Hendra S. Hud, MAGR, dosen program studi pengelolaan hutan, Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dengan NIDN 0018129203 dan NUPTK 855077067113023. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait video pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu terkait struktur dan sifat kayu dengan kode SPPH 214210, di mana mata kuliah ini berbobot 2 SKS, dan pelaksanaan pada semester gasal. Status mata kuliah ini adalah wajib dengan proses pembelajaran tatap muka dan daring, di mana jumlah pertemuan adalah 16 kali. Dalam mata kuliah ini bisa dilakukan platform pembelajaran melalui Simaster UGM, yaitu https://simaster.ugm.ac.id, di mana dari platform ini mahasiswa dapat melihat rencana pembelajaran semester, e-learning yang di dalamnya ada silabus, materi, tugas, dan lain-lain. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini yaitu menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus dalam hal jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya, mampu menguasai konsep teoritis ilmu dasar kehutanan, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan solusi sesuai bidang keahlian secara berintegritas yang diwujudkan dalam dokumen saintifik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu 1. Mampu memahami struktur kayu. 2. Mampu memahami sifat kayu, yang mana sifat kayu ini adalah diantaranya sifat fisika kayu CPMK 3, sifat mekanika kayu 4, dan sifat kimia kayu atau CPMK 5. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini terdapat 1. Pendahuluan, taksonomi tumbuhan nomor 2, pertumbuhan pohon dan riap tumbuh, pembagian kayu, identifikasi kayu, sel-sel penyusun kayu, hubungan air dan kayu, perubahan dimensi kayu, kerapatan dan berat jenis kayu, mekanika kayu, kimia, dan kawetan alami kayu. Metode penilaian dalam mata kuliah ini yaitu ada komponen penilaian kuis 10%, tugas 10%, UTS 40%, UAS 40%. Ini adalah referensi yang bisa dipakai baik dari buku maupun jurnal nasional atau internasional yang berkaitan dengan ilmu kayu. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini bisa dilihat pada layar dari nomor 1 sampai 14. Misal untuk A, di mana nilai 85 sampai 100, Amin yaitu nilai 80 sampai 84,99 dan seterusnya. Baik, mari kita ikuti video pembelajaran terkait dengan mata kuliah struktur dan sifat kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih teman-teman. Kembali lagi kita di perkuliahan struktur dan sifat kayu. Ini sekarang di pertemuan ke-13 ya. Nah, sekarang kita akan membahas sifat kimia dan kawetan alami kayu. Nah, ini kenapa hal ini penting? Karena kayu itu merupakan bahan yang kita pakai ya sehari-hari, contohnya untuk buat konstruksi bangunan, untuk bahan pulp dan kertas dan seterusnya. Makanya ketika digunakan sebagai konstruksi bangunan, harapannya kayu itu kayu yang kuat dan awet, tahan terhadap serangan serangga, jamur dan seterusnya ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu 1. Mahasiswa dapat memahami sifat kimia kayu.
Mahasiswa dapat memahami jenis-jenis organisme perusak kayu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui komponen keawetan alami kayu. Ya, ini kita akan mulai dari studi kasus Acacia mangium ya. Teman-teman sebagai calon sarjana terapan mungkin diharapkan tahu apa itu Acacia mangium ya. Acacia mangium ini salah satu spesies yang cepat tumbuh yang terkenal di Asia Tenggara ya, salah satunya di Indonesia. Karena dapat digunakan sebagai apa? Bahan pulp dan kertas, vinir dan konstruksi ringan. Jadi sangat penting memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Daur tebangnya bisa 7 sampai 8 tahun dengan riap ini 18 sampai 23 meter kubik per hektar per tahun. Jadi lumayan cepat tumbuh ya. Untuk persebarannya sendiri, Acacia mangium itu berasal dari Indonesia Timur ya, seperti Pulau Sula, Pulau Seram, Pulau Aru, dan Irian Jaya ya, di Papua. Kemudian juga berasal dari Papua Nugini dan dari Australia, khususnya di daerah Queensland. Nah, kita akan membahas komponen kimia kayu pada Acacia mangium. Nah, untuk sifat kimia sendiri, ini kita bedakan ya komponen struktur kayu dan non-struktural kayu. Jadi di dalam slide berikutnya ada struktural kayu dan non-struktural kayu. Apa itu komponen struktural kayu? Contohnya lignin. Nah, lignin ini ya, struktur lignin berfungsi untuk kekerasan atau kekakuan kayu. Jadi kenapa kayu bisa kuat, bisa keras, bisa kaku? Karena ada kandungan lignin. Kemudian di sini selain lignin, dia juga mengandung selulosa. Nah, selulosa ini struktur kimianya ya, dia berfungsi untuk kekuatan tarik atau strength ya. Nah, selain itu juga ada hemiselulosa. Nah, hemiselulosa ini berfungsi sebagai fleksibilitas kayu. Nah, ketiga komponen ini sangat penting dalam komponen struktural kayu. Nah, selain struktural, di sini ada komponen non-struktural. Contohnya apa? Ekstraktif. Nah, ekstraktif ini berfungsi sebagai keawetan alami kayu. Juga berperan memberikan warna pada kayu. Nah, ini contohnya di Acacia mangium, dia didominasi oleh kayu teras. Kayu gubalnya sedikit. Nah, ini warna gelap pada kayu teras ini diakibatkan oleh penumpukan zat ekstraktif ya selama bertahun-tahun ya. Nah, contohnya dari zat ekstraktif ini ada tanin terhidrolisis, ada tanin terkondensasi, kemudian juga ada asam lemak ya, seperti asam stearat, asam oleat, dan asam linoleat. Selain ada ekstraktif, di sini juga abu. Abu ini komponen mineral, di mana ketika pohon itu dia hidup, maka komponen ini diangkut dari bawah, kemudian diendapkan di bagian kayu atau bagian lainnya pada tumbuhan. Nah, sebelum lanjut terkait dengan keawetan alami ini ada pertanyaan. Organisme perusak kayu. Nah, ini pertanyaannya mudah. Mungkin teman-teman sudah tahu jawabannya. Sebutkan salah satu organisme perusak kayu yang teman-teman ketahui. Coba Mas Giovanni. Baik Pak, izin menjawab ya. Kalau setahu saya berdasarkan pengalaman saya di lapangan itu ada yang pertama ada rayap dan penggerek kayu Pak, dan juga jamur. Benar, rayap dan penggerek kayu mereka itu salah satu dan semuanya ya merupakan organisme perusak kayu. Rayap memakan selulos, juga penggerek itu makan selulos. Ada jamur juga memakan selulos dan lignin atau mendegradasi selulos dan lignin. Mbak Rizky, ada komentar? Kalau lumut bisa Pak? Ya. Lumut. Lumut masih belum. Lumut dia hidup di tumbuhan, dia tidak mengambil bagian dari kayu. Semut. Ya, kalau semut bisa. Kadang ada juga semut itu dia membuat sarang di kayu, kemudian tentunya ya memakan bagian-bagian kayu yang lebih mudah. Oke, baik kita lanjut. Terima kasih atas feedbacknya. Ya, ini ada rayap kayu kering. Ini organisme perusak kayu ya. Kemudian ada rayap kayu basah. Nah, ini kemudian ada rayap tanah. Dan yang di bawah ini ada jamur. Nah, Acacia mangium, teman-teman, tanaman ini rentan terhadap berbagai penyakit seperti busuk akar ya,
yang disebabkan oleh Ganoderma species. Kemudian penyakit layu disebabkan oleh jamur ceratositis, dan ada juga busuk teras atau heart rot ya. Ini disebabkan oleh white rot heminomycetes. White rot itu jamur pembusuk putih. Nah, ketika kayu itu diserang oleh heart rot, nah ini bisa dilihat, maka akan mengurangi volume bahan baku pulp dan kertas. Kalau sudah seperti gambar ini, maka ini akan sangat sulit dijadikan sebagai bahan konstruksi bangunan. Maka harus dipahami ketika kita menanam tanaman akasia mangium, bagaimana untuk mengatasi organisme perusak kayu ini. Namun, teman-teman perlu ketahui juga, tanaman seperti akasia mangium itu tidak diam saja ketika diserang. Jadi, ada zat ekstraktif yang mampu menghambat tadi serangan-serangan dari luar itu. Nah, contohnya, kalau di akasia mangium ini mengandung bioaktif flavonoid seperti tetrahidroksiflavanon ya, ini tetrahidroksiflavanon, tetra itu 4 ya, berarti hidroksi itu ada gugus OH-nya 4, 1 2 3 4 flavanon. Kemudian ada trihidroksiflavanon. Nah, ini ada 3, kemudian ini terakasidin. Nah, komponen-komponen ini dilaporkan dia mampu menghambat pertumbuhan jamur pembusuk putih. Nah, seperti apa? Pyrrhoderma noxium dan dari genus Phyllonotus. Ini mengindikasikan bahwa keawetan alami kayu akasia mangium dikarenakan adanya kandungan polifenol atau flavonoid. Jadi ada hubungan antara kandungan zat aktif ini di kayu akasia mangium. Nah, sementara pertanyaan berikutnya, ini sangat mudah. Kayu akasia mangium didominasi oleh kayu teras. Ini warnanya lebih gelap daripada kayu bubal. Nah, pertanyaannya, apakah semakin gelap warna kayu, semakin tahan terhadap serangan organisme perusak kayu, jamur, rayap, dan seterusnya? Ada yang mau berkomentar? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Giovanni. Baik, setahu saya, Pak, kalau semakin gelap warna kayu, maka mengindikasikan kalau di kayu tersebut semakin banyak ekstraktifnya. Sehingga kayu yang semakin gelap warnanya itu cenderung lebih tahan terhadap serangan organisme perusak kayu, Pak. Ya, benar. Terima kasih komentarnya, Mas Giovanni. Memang kebanyakan spesies di akasia itu memiliki warna yang gelap di bagian terasnya, dan teras yang lebih gelap menandakan banyaknya ekstraktif. Nah, ekstraktif ini dianggap sebagai zat yang aktif untuk menghambat pertumbuhan atau serangan organisme perusak kayu. Terima kasih, Mas Giovanni. Nah, kita lanjut ya. Kita akan coba mempelajari bagaimana menguji warna kayu. Nah, ini saya ambil contoh penggunaan sampel kayu dari 99 pohon dari 4 provenan yang berbeda. Nah, ini kita ambil radial board-nya atau papan radialnya, karena kita bisa lihat dan kita bisa membedakan antara teras dalam dan teras luar. Nah, berdasarkan mata telanjang lebih mudah ya. Nah, makanya teras dalam dan teras luar kita baca menggunakan colorimeter CR200 Minolta Osaka Jepang ya. Dengan diagram kromatisitas CIE 1931 YXY. Jadi Y itu kecerahan, X itu, nah nilai X di sini adalah nilai kemerahan, nilai Y di sini adalah nilai kekuningan. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Menggunakan alat colorimeter, dibaca di bagian sini ya, ditempelkan di sini, kemudian nanti terrecord nilai YXY atau Y kapital X kecil dan Y kecil. Nah, ini hasilnya ya. Jadi dari 4 provenance, kemudian kita baca teras dalam dan teras luar. Di sini ada nilai T. Ada nilai T ini dan nilai P itu dari hasil uji T. Mungkin teman-teman yang mengambil metil atau metode penelitian memahami nilai T. Jadi untuk membedakan sifat atau parameter dari teras luar dan teras dalam, kita uji T. Berdasarkan tabel ini bisa dipahami bahwa nilai teras dalam ini memiliki nilai warna kayu yang lebih tinggi daripada teras luar. Jadi kalau diambil contoh kecerahan 27 di bagian teras dalam dan teras luar sekitar 24, berarti besar 27, maka 27 itu lebih cerah daripada 24. Jadi semakin tinggi, semakin cerah. Nah, kalau di bagian kekuningan dan kemerahan, semakin rendah, semakin kuning, semakin merah. Ini bisa diperhatikan bahwa nilai P atau signifikansinya kurang dari 5%. Maka antara teras dalam dan teras luar memiliki warna yang berbeda.
karena teras dalam lebih tinggi, maka bisa disimpulkan warna kayu teras luar lebih gelap, ya. Warna kayu teras luar lebih gelap daripada teras dalam. Nah, berikutnya kita akan mencoba menguji bagaimana uji pelapukan kayu. Jadi, karena kayu akasia mangyum itu mudah diserang jamur, coba kita uji di laboratorium dengan jamur yang mendekati, yaitu jamur pembusuk putih, Trametis versicolor, dan jamur pembusuk coklat atau Vomitoxys palustris. Ini blok kayu disiapkan, ya, disterilisasi, kemudian diinokulasi. Nah, diinokulasi kayu ditumbuhi jamur, kemudian diinkubasi selama 12 minggu. Nah, ini blok-blok kayunya nih, bisa terlihat ada 3 ini dalam satu botol setelah ditumbuhi jamur 12 minggu. Kemudian setelah 12 minggu, bagian jamurnya kita bersihkan, bagian kayunya kita timbang. Jadi ada berat awal dan berat akhir. Nah, perubahan atau delta berat awal dan berat akhir kita sebut perubahan berat kayu atau mass loss. Nah, kalau dia memiliki keawetan alami yang bagus, seharusnya mass loss-nya tidak terlalu besar. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Bisa dilihat antara teras dalam dan teras luar. Teras luar itu lebih rendah mass loss-nya atau perubahan berat kayunya lebih rendah daripada teras dalam. Dengan nilai P di beberapa sampel kurang dari 5%. Berarti memang di sampel yang lain tidak signifikan antara teras dalam dan teras luar. Tapi di yang lain menunjukkan nilai yang signifikan. Nah, seperti sablen A, porvenan B, dan C di sini ya. Sehingga kita bisa nyatakan bahwasanya teras luar ini lebih kuat daripada teras dalam. Nah, kemudian kita cek apa yang ada dalam teras dalam dan teras luar terkait dengan komponen fitokimia. Jadi komponen kimianya kita cek. Nah, dalam hal ini setelah diuji tadi ya, bahwasanya flavanol itu memiliki aktivitas antifungal atau anti jamur, maka di kuliah kali ini kita uji total fenol dan total flavanolnya. Jadi kita uji kenapa kok teras luar memiliki mass loss yang lebih rendah daripada teras dalam. Kita ekstraksi 1 gram, ya. Kemudian ini ya, kita menggunakan metanol, kemudian didapatkan 20 ml larutan metanol ekstrak dan 5 ml kita evaporasi untuk mendapatkan metanol ekstrak. Untuk selebihnya dipakai pengukuran total fenol dan total flavanol. Nah, ini total fenol diukur berdasarkan metode Volin Siokalteu. Ini teman-teman mungkin baru pertama kali mendengarnya ya. Ini 50 mikroliter sampel diencerkan menjadi 3 mili ya dengan air, kemudian direaksikan dengan 1,5 mili reagen Volin Siokalteu dan diinkubasi pada suhu ruangan selama 3 menit. Kemudian direaksikan dengan 1 molar sodium karbonat dan diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian absorbansi dibaca pada panjang gelombang 725 nanometer. Jadi caranya seperti ini ya. Nah, pada total fenol ini di sini menggunakan asam galat atau galic acid sebagai kalibrasinya. Makanya unit atau satuan daripada total fenol adalah mikromol setara asam galat per miligram sampel kering tanur. Jadi ini menjelaskan dalam 1 miligram kayu itu ada berapa mikromol total fenolnya, ya, seperti itu. Pun pada total flavanol, untuk total flavanol sendiri diuji berdasarkan metode vanilin asam ya, hidroklorik asid di sini. Nah, untuk flavanol sendiri menggunakan standar katekin. Makanya unitnya adalah mikromol setara katekin per miligram sampel kering tanur. Jadi dalam 1 miligram kayu yang kering itu ada berapa mikromol total flavanol. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Bisa dilihat di bagian teras dalam lebih rendah daripada teras luar. Nah, ini berarti ada kaitannya dengan tadi keawetan alaminya. Oh, ternyata teras dalam ekstraktifnya lebih rendah. Makanya dia lebih tinggi nilai mass loss-nya daripada teras luar. Ya. Loh, Pak, kok ini teras dalam seharusnya kan terbentuk lebih awal daripada teras luar. Benar tidak kira-kira? Kayu terbentuk dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan ini? Kalau ini adalah bagian kambium.
dari kanan ke kiri ya kalau dari gambar ini. Jadi kambium di sini masuk ke kiri terbentuk xilem, masuk ke kanan terbentuk phloem, nanti terbentuk kulit. Kalau ke kiri sini adalah bentuk kayu. Nah, dari sinilah terbentuk nanti kayu awal terbentuk, kemudian menjadi teras. Teras-teras berwarna lebih gelap. Maka kesimpulan di sini, kenapa nilai teras dalam lebih rendah? Karena adanya polimerisasi dan autoksidasi metabolit sekunder yang terjadi pada bagian dalam. Ya, bagian ini di bagian kayu teras. Apa itu polimerisasi? Jadi dari bentuk yang sederhana, contohnya ini dari asam galat, terbentuk tanin terhidrolisis. Jadi yang dulunya asam galat cuma satu monomer, bergabung, jadi banyak, jadi polimer. Nah, polimer ini akan sulit diekstrak dengan metanol. Makanya lebih rendah nilai ekstrak metanol dan nilai total fenol dan total flavanolnya. Ini adalah bagian lain daripada polifenol. Kalau ini dia tanin terhidrolisis, dia tanin terkondensasi. Sama di sini juga terbentuk dari single menjadi polimer. Ya, ini gabungan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, baik, selanjutnya adalah korelasi fenotipik. Jadi kita korelasikan pengukuran parameter yang ada ya, apa responnya. Nah, ini hasilnya di korelasi fenotipik, korelasi negatif yang signifikan. Nah, ini yang saya tebali ya. Ditemukan antara kandungan polifenol bagian ini dengan parameter warna kayu. Nah, ini tadi sependapat dengan komentarnya Mas Giovanni. Jadi semakin rendah nilai warna, semakin tinggi ekstraktifnya. Semakin gelap warna kayu teras akasia mangium, semakin tinggi kadar ekstraktifnya. Nah, di sini juga ada korelasi negatif antara perubahan berat, ya ini Maslow ya, Maslow white rod atau pembusuk putih, Maslow brown rod atau pembusuk coklat. Jadi kalau ekstraknya tinggi, seharusnya Maslow-nya rendah. Maka disimpulkan bahwa keawetan kayu alami kayu teras akasia mangium berkaitan dengan kadar polifenolnya. Ini kan sampel diambil dari 99 pohon ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa menseleksi untuk mencari kayu yang lebih resisten terhadap serangan jamur. Yang apa? Dan bagaimana? Yang memiliki warna yang lebih gelap. Nah, ini lebih mudahnya di situ. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, kalau tidak ada, saya stop share dan saatnya kuis ya. Sudah siap kuisnya? Kita mulai ya. Silakan untuk diisi. Baik, saya record. Ya, selamat ini Saudara Giovanni sebagai juara pertama, kemudian Saudara Ufa dan juara kedua dan Eza juara ketiga ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, setelah kuis selesai, ini ada tugas ya. Teman-teman masih ingat tugas dan kuis 10% ya presentasinya. Nanti
tugasnya adalah tuliskan pendapat teman-teman terkait komponen kimia ekstraktif yang berpengaruh pada keawetan alami pada spesies yang ada di Indonesia. Selain topik hari ini, selain akasia mangium, ya, selain daripada akasia mangium, di platform pembelajaran yang seperti biasa ya, di platform pembelajaran SeaMaster UGM ya. Ya, terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, terima kasih. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah struktur dan sifat kayu, program studi pengelolaan hutan, Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT gelombang 1 tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.